Halo guys, halo teman-teman semua, apa kabar kalian di sana? Semoga sehat selalu ya. Selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, tidak kurang suatu apapun ya. Oke, kembali lagi dengan Ringan Sigma di sini. Disclaimer, bacaan aku ini bersifat general reading, di mana energinya nanti bisa resonannya sebagian, bahkan mungkin tidak bisa resonan sama sekali dengan kalian. Diklaim aja energi positifnya ya. Ini mungkin bisa yang ketarik terbolak-balik dengan energi yang kita tarik ini atau energi teman-teman yang lain ya, karena ini bacaan banyak orang ya. Kalau kamu ingin, fokus hanya untuk kamu energinya, nanti bisa personal reading menghubungi Facebook Sigma di sini ya. Nanti bisa kamu dapat, solusi juga gitu ya. Oke, dan ini bersifat timeless, kapanpun kamu menemukan video aku, saat itu juga kalian bisa tonton, tidak ada batas waktunya gitu ya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang, sudah subscribe, yang mendukung dengan like, komen yang positif tentunya ya. Dan aku percaya kalian orang baik, selalu komentar dengan yang baik juga ya. Dan untuk yang baru bertemu dengan video aku, salam kenal, selamat menonton, selamat bergabung. Jangan dibaperin, semua yang ada di bacaan aku ini diklaim aja energi positifnya. Ini fun reading aja teman-teman, jangan dianggap serius gitu ya. Jangan sampai nanti bikin kamu sedih atau kamu marah-marah gitu ya. Aku akan cek energi seseorang yang pernah membuat kalian ya, membuat kamu ini yang menonton pernah merasakan sakit atau, trauma karena tingkah dia, karena ulah dia gitu ya. Berarti ini yang aku tarik adalah energi orang yang menyakiti kamu ya. Siapapun itu, entah ini, tentang pasangan kamu yang dulu, teman kamu, saudara kamu, keluarga kamu gitu ya. Aku akan tarik nasib atau keadaan seseorang yang pernah menyakiti kamu, sampai kamu ini sakit gitu, sampai kamu ini, merasa trauma gitu ya. Aku akan cek, gimana sih keadaan dia atau siapa sih yang ketarik di sini ya. Aku akan cek siapa yang ketarik di sini. Oke, aku akan izin cabut. Orang yang udah pernah, menyakiti kamu gitu ya. Oke, keluarin dulu beberapa kartu. Di sini sudah ada 4 kartu ya. Yang kartu pertama ini ada 6 pedang, di mana energinya ini kan, mendayung ya, mendayung dan kemudian ini adalah seperti orang yang mau menyeberang gitu. Di sini berarti energi seseorang yang ketarik di sini yang pernah menyakiti kamu adalah orang yang sudah, pergi meninggalkan kamu atau dia ini, mmm, pernah, kalian ini ada hubungan ya, entah ini saudara, entah ini keluarga yang lain gitu ya. Kalau misalkan bukan keluarga kandung, ada ikatan saudara lah gitu ya, atau ini teman kamu, sahabat kamu, kemudian, mungkin pasangan kamu juga bisa ya di sini ya. Dia ini orang yang saat kalian ada masalah itu dia yang cenderung pergi gitu ya, cenderung pergi pergi dan dia yang memutuskan untuk, karena dia menyakiti kamu gitu ya, akhirnya dia yang menjauh, tapi di sini juga bisa jadi kamunya yang sudah melupakan hal itu. Mungkin ini kejadian yang sudah lampau ya teman-teman ya. Kejadian kamu disakitin ini udah lama dan di sini kamunya yang sudah mungkin bahkan kamu juga udah lupa gitu, sudah tidak mau, tahu tentang orang itu, tapi di sini kita akan cari tahu bagaimana keadaan dia gitu ya. Kemudian di sini ada 7 tongkat, di mana 7 tongkat ini, mmm orangnya ini sangat berambisi ya, sangat berambisi yang ngetarik di sini. Kemudian, dia ini orang yang apa ya, kalau dilihat itu kayaknya ini ya, punya rasa untuk memiliki dunia ini sangat 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 kuat gitu ya, apa ya maksudnya ya? Jadi gini maksudnya, dia ini kalau misalkan punya ambisi nih, misalkan pengen beli sesuatu. Nah, orangnya ini sangat-sangat menghalalkan segala cara. Nah, gitu ya. Orangnya seperti itu ya. Mmm, manipulatifnya juga kuat ya. Tapi entar kita lihat ya bagaimana sih dia cara menyakiti kamu kok sampai kamu tuh sakit hati, bahkan kamu tuh trauma gitu ya. Kemudian orangnya adalah orang yang punya fisiknya sih yang aku lihat, yang aku rasa di sini ya, orangnya tegap ya.
Kemudian kalau jalan itu seperti ada juga yang ini, yang ketarik orangnya besar tapi, kakinya kecil gitu ya. Kemudian orangnya ini punya ambisi untuk bisa mengendalikan orang sekitarnya, bahkan juga bisa mengendalikan kamu, yang aku rasa sih gitu pasti ya. Karena kan di sini kan energinya tentang kamu dan dia. Jadi, eee sebenarnya orang ini pengen bisa mengendalikan kamu, entah ini saudara kamu, sahabat kamu, teman kamu, bos kamu, bisa jadi, atau juga pasangan kamu tentunya ya. Orang ini pengen bisa mengendalikan kamu, kamu ini, bisa digenggamannya gitu ya. Karena dia ini orang yang punya karakter, sangat mendominasi gitu ya. Dan dia tidak ingin loh, orangnya ini tidak ingin di lebih apa, kamu tuh terlihat lebih sukses gitu daripada dia nggak ingin gitu ya, pengennya kamu masih di bawah dia gitu. Kemudian kartu selanjutnya ada 10 pedang, sepertinya kamu di sini juga sangat kesakitan gitu ya. Orang ini kok bisa jahat banget ya, kayaknya yang aku rasa sampai kamu tuh trauma loh, bukan cuma sekedar sakit, tapi kamu trauma dan itu terbawa ke distrik sampai ke masa depan kamu sekarang ya tentunya ya, karena ini kan masa lalu gitu. Mmm, dan ini kayaknya kesakitannya yang dia lakukan ke kamu nih bukan sekali, 2 kali, sepertinya ada juga yang dari masa lalu, dari masa kecil kamu. Kemudian kalau ini teman kamu berarti sekitar orang kerja ya, sekitar pekerjaan di pekerjaan kamu yang aku lihat ya. Kalau ini pasangan kamu berarti yang akhir-akhir ini bikin masalah dengan kamu atau orang yang, belum lama lah waktunya seperti 2 tahun ini, yang akhir-akhir ini tuh dia menyakiti kamu lah gitu, belum lama kalau pasangan ya. Tapi kalau ini temen sepertinya ini masih di sekitar kantor atau, lingkup pekerjaan lah gitu. Tapi kalau misalkan ini saudara kamu, ada juga yang dari masa kecil kamu dia hadir, waktu itu menyakiti kamu gitu ya, entah ini temen sekolah atau mungkin keluarga kamu gitu ya, teman-temannya. Pokoknya yang waktu masa kecil kalian ini pernah bareng gitu. Oke, mungkin kita cek aja secara fisiknya seperti apa atau pekerjaannya ya. Orang yang pernah menyakiti kamu seperti apa, ciri-cirinya. Aku izin aku izin ambil ya kalau misalkan tidak turun-turun. Oke, dia tidak mau keluar. Oke, di sini ada Queen of Cups ya teman-teman ya. Queen of Cups adalah orang yang sebenarnya kamu menghormati dia ya, kamu menghormati dia, kamu cukup, menghargai dia gitu, keberadaan dia gitu. Bahkan kamu juga di sini kayaknya kamu nggak pernah menilai seseorang itu dari postur tubuhnya, dari keadaan fisiknya, pokoknya kamu sebenarnya juga udah cukup baik sama dia, kamu nggak melihat kekurangan yang dia miliki, tapi orang ini yang, sepertinya dia selalu mencari celah untuk bisa menyakiti kamu, mungkin dengan kata-kata ya, sampai judgemental gitu ya. Dan di sini kamu merasa orang ini kalau dari luar yang orang nggak ketahui gitu ya, orangnya seperti ratu atau seperti raja atau orang yang terhormat lah gitu ya penampilannya ya saat ini gitu orang ini. Kemudian kamu pun juga, kalaupun kamu sudah lama tidak bertemu dengan dia, pandangan kamu tuh seperti itu. Jadi gini, kalau orang melihat dia ini dari segi fisik, dari fisiknya itu seorang yang pemimpin, yang berkarisma, yang kemudian, orang tuh bisa menghargai dia, bisa menghormati dia, kayak gitu ya, kayak seorang ratu atau seorang raja gitu ya, dan mungkin pembawaannya juga nggak ngira gitu loh kalau dia tuh sampai bisa nyakitin kamu gitu ya teman-teman ya. Dan di sini juga, kalau misalkan dia tuh wanita berarti memang kayak kayak ratu lah atau orang tuh bisa hormat banget sama dia gitu ya, apa yang dia ucapin itu orang bisa nurut gitu, bisa luluh, bisa gampang percaya gitu loh. Tapi kalau ini seorang laki-laki dan dia tuh ya berarti karakternya seperti raja ya, orang yang pokoknya orang tuh gila hormat lah gitu, atau dia tuh memang tanpa dia bicara pun orang sudah menghormati dia, kayak gitu ya teman-teman. Kemudian ada the word bahwa di sini kan ada,
naik turunnya, kehidupan ya. Nah, orang ini sepertinya yang aku lihat ya, mmm, saat ini kondisi dia ya kayaknya jauh-jauh di bawah kamu yang aku lihat ya. Mungkin kemungkinan waktu itu, waktu dia menyakiti kamu, dia ini mungkin jika secara finansial dia lebih dari kamu, secara jabatan dia lebih bagus pekerjaannya. Kemudian, mungkin juga kalau ini pasangan kamu, saat itu mungkin dia yang banyak sekali orang yang suka sama dia gitu. Nah, ini yang membuat dia ini sangat-sangat, punya rasa sombong gitu ya, besar kepala gitu ya. Tapi saat ini yang terlihat kan itu kan, the word ya, bahwa memang, semua kan ada ambang batasnya, semua di dunia ini kan ada naik turunnya. Nah, yang terlihat orang ini sekarang sedang di bawah kamu posisinya, entah keadaan finansialnya, entah keadaan hidupnya ya, atau pokoknya di bawah kamu semualah gitu ya. Kemudian di sini ada 9 tongkat ya, orang ini yang aku lihat cenderung orang yang menarik diri, orang yang pergi, yang kalau misalkan menyakiti kamu tidak ada tanggung jawabnya ya. Kalau ini pasangan kamu jelas banget kamu sering ditinggal, diabaikan, on off, kemudian orangnya yang mudah menarik diri kalau ada masalah itu tidak bisa bertanggung jawab untuk menyelesaikannya dengan kamu gitu ya. Kalau ini yang menyakiti kamu, yang ketariknya, yang kamu tarik energinya adalah orang lain selain pasangan berarti ya, entah ini keluarga atau temen, yang aku lihat orangnya ini saat sering sekali menyakiti kamu, tapi dia ini playing victim loh orangnya ya. Jadi misalkan dia ini habis fitnah kamu, misalkan ini teman kerja ya, habis fitnah kamu, ke lingkungan kerja kamu, lingkungan kantor, atau habis sakitin kamu gitu ya dalam segi apapun lah. Nah, ini orang playing victim. Jadi kalau misalkan di depan orang banyak, dia itu mudah membalikkan fakta. Bahkan misalkan dia ini punya kesalahan, dia menjadikan kamu tuh kambing hitamnya gitu ya. Orang ini licik banget ya teman-teman yang aku lihat ya. Dan ini kejadian bukan cuma sekali 2 kali, sepertinya seringkali dia tuh nyakitin kamu, fitnah kamu, hina-hina kamu gitu ya. Tapi kalau ada orang lain, di depan orang lain gitu ya, dia tuh seperti dia suka perhatian gitu sama kamu, dia cenderung kayak, sahabat gitu, kayak bener-bener keluarga gitu ya. Berarti orang ini punya 2 kepribadian atau dia pakai topeng, kalau di depan orang tuh biar terlihat, "Wah ini orang, perhatian banget nih sama kamu," gitu ya. Tapi kalau misalkan dia nggak ada orang, dia dengan cenderung tuh, lebih tega banget gitu nyakitin kamunya gitu ya. Gitu ya teman-teman ya yang ketarik, aduh ini orang licik banget sih yang aku lihat ya. The Tower, bahwa memang di energi ini kan ada, bangunan yang rubuh ya teman-teman ya. Mungkin saat dia menyakiti kamu, yang ketarik energinya adalah kamu tuh dibikin sampai benar-benar trauma gitu loh. Kamu udah, sepertinya ada yang nge-judgemental juga. Mungkin orang itu pernah menghina kamu sampai bikin kamu tuh akhirnya nge-down, akhirnya kamu tidak punya percaya diri untuk bisa berkembang di kehidupan kamu gitu ya. Kalau ini saudara kamu, keluarga kamu, kemungkinan kamu diabaikan, kamu sudah tidak diterima di keluarga kamu, mungkin banyak eee kalau ini keluarga kandung atau orang tua juga bisa ya, kamu tuh dibikin tidak percaya diri, kemudian dibanding-bandingin dengan keluarga yang lain atau mungkin dibanding-bandingkan dengan, orang lain lah gitu ya, dan kamu setiap pergerakan kamu, kebaikan kamu di orang ini tidak pernah dihargai gitu. Jadi selalu kurang, selalu salah kamu di mata dia gitu ya. Tapi kalau ini teman kamu, misalkan ini ada lingkungan kerja kamu, di sini kamu sudah berusaha untuk baik-baikin dia, berusaha untuk, tenang kamunya, tapi di sini orang ini cenderung yang selalu mojok-mojokin kamu gitu loh. Bahkan di sini ada penghinaan dan fitnah juga yang aku rasa ya. Orang ini mungkin menjelek-jelekan kamu di lingkungan kerja, mungkin bahkan di depan bos kamu gitu ya teman-teman ya. Karena di sini dia merasa kamu menyaingi dia. Jadi dia tidak mau tersaingi sama kamu. Tapi kalau ini pasangan kamu, jelas banget orang ini bikin kamu trauma karena saat dia, mungkin yang nyakitin dia menghadirkan orang ketiga, atau dia yang tiba-tiba ghosting, atau yang padahal baru kemarin, misalkan ngobrol baik-baik, tiba-tiba dia udah pergi, tiba-tiba ghosting, tidak ada kabar. Nah, ini bikin kamu itu bertanya-tanya, "Salahku di mana?" Kemudian kamu bertanya juga dalam hati gitu ya, "Mungkin aku yang kurang," kayak gitu ya. Padahal enggak ya teman-teman di sini, dan ini nih bikin kamu sampai
kayaknya yang terasa di sini sakit hati dan trauma gitu. Kayaknya kalau mau memulai hubungan tuh kamu, takut gitu, takut lagi ketemu seperti itu gitu ya teman-teman ya. Dan ini meninggalkan luka yang begitu dalam di diri kamu sih yang aku lihat ya. Dia seperti apa sih, yang pernah dia sampai kamu ini rasanya trauma gitu ya teman-teman ya. Dia pernah menyakiti apa sih? Mungkin selain, mungkin ya, mungkin yang lebih lebih jelasnya sih kayaknya bukan fisik sih ya, kayaknya dia menyakiti kamu secara mental gitu ya, mental kamu, akhirnya kamu nge-down, akhirnya kamu tidak punya percaya diri, menghina-hina kamu gitu ya, bahkan fitnah-fitnah gitu ya. Kamu selalu dibanding-bandingkan dengan orang lain atau keluarga lain atau, eee, ya pokoknya orang-orang lain lah, kamu selalu dijelek-jelekin gitu ya teman-teman ya. Oke. Kalau aku lihat sih energi dia sekarang ini lagi jauh dengan kamu, mungkin rumahnya jauh atau kamu sudah memutuskan untuk tidak pernah ketemu dia lagi. Ya, berarti ini udah ada yang bertahun-tahun tidak ketemu kamu ya, jaraknya jauh banget, mungkin kalian beda negara atau, kamu di beda pulau juga, pokoknya orangnya ini secara fisik rumahnya tempat tinggal dialah, tempat tinggal dia ini dengan kamu saat ini dia jauh, kemudian mungkin juga orangnya yang suka bepergian gitu ya teman-teman dan orang ini, ada the rider ya. The rider itu kan seorang pembawa pesan. Nah, orang ini pernah menyampaikan sesuatu yang tidak semestinya, yang ya berarti fitnah gitu loh ya, atau dia selalu, menyakiti kamu dengan kata-kata gitu ya. Kemudian di sini ada the Fog bahwa dia ini pernah menusuk kamu, mungkin dikhianati, pokoknya ada kelicikan yang di belakang kamu yang kamu tuh tidak mengira dia bakalan sakit bakalan nyakitin kamu gitu ya. Di sini juga orangnya yang populer, kemungkinan itu tadi yang aku bilang ya teman-teman ya, kalau misalkan dia pasangan kamu, dia itu orang yang sombong karena banyak sekali orang yang mendekati dia, lawan jenis lain yang mendekati dia, dia merasa banyak yang suka, banyak yang, eee, sayang gitu ya. Jadi orang ini sombong, kalau ini misalkan saudara kamu, keluarga kamu, teman kamu gitu ya, ini orang yang itu tadi, orang yang mudah gampang banget orang lain percaya. Jadi dia itu kalau misalkan di depan orang, dia sok baik sama kamu, terlihatnya dia perhatian sama kamu, padahal jika orang-orang itu tidak ada ya, misalkan, tetangganya nggak ada gitu, nah keluarga kamu ini cenderung lebih menyakiti kamu gitu ya. Tapi yang di sini aku yang rasa sih bukan secara fisik, tapi secara mental yang dia sakitin ke kamu itu secara mental ya teman-teman ya. Coba kita lihat keadaan orang itu sekarang gimana ya. Keadaan orang yang menyakiti kamu seperti apa? Aku ngerasanya kayak ini ya, ada yang orang badannya besar tapi kakinya kecil kalau fisik ya, kemudian ada orang yang, sudah tua, lebih tua dari kamu, dan ada juga orang yang terlihat di sini, mmm, yang terlihat fisiknya adalah kalau misalkan dia ini perempuan, ini ya teman-teman ya, orangnya yang, hmm, sebenarnya sih cantik ya, cakep gitu ya, bukan bukan cantik secara secara muka, tapi kayaknya orangnya tuh rapi. Orangnya kalau misalkan, dia berbicara lebih dari kecenderung dari pinter ngomong, orangnya pinter ngomong ya. Kalau dia bicara dengan orang lain tuh orang mudah banget percaya sama dia gitu. Orangnya manis banget kalau ngomong gitu ya. Ini ciri-ciri fisiknya kayak gitu ya tambahannya ya teman-teman ya. Dia kalau misalkan ngomong sama orang tuh kayak sales tau nggak? Jadi ini pinter merayu orang gitu loh, jadi manis banget gitu ya, sampai orang tuh percaya gitu. Keadaan dia sekarang kayak apa? Coba kita lihat. Mmm, Four of Wands ya. Orang ini sebenarnya ini, keadaan dia ke kamu ini pengen ada perbaikan atau pengen dia meminta maaf ya, karena di sini terlihatnya orang ini kan ada dua dua, orang bawa bunga ya.
Sebenarnya pengen ini kan melambangkan pertemuan. Orang ini pengen bertemu dengan kamu ya teman-teman. Semoga aja memang dia ini, pengen bertemu kamu karena ingin minta maaf ya, tapi nggak tahu deh dia ingin mungkin memanfaatkan kamu lagi atau gimana, nanti kita lihat ya, belum kebuka nih kartunya. Jadi dia kondisi dia saat ini pengen ada pertemuan dengan kamu, pengen bertemu kamu secara fisik tentunya ya teman-teman ya. Kemudian ada Queen of Wands ya. Di sini energinya kan dia udah bawa tongkat dan bawa bunga ya. Berarti memang dia merasa kalau misalkan kamu bisa dimanfaatin lagi nih teman-teman ya. Ada kucing juga di sini nih. Dia merasa kamu bisa dimanfaatin lagi. Jadi kalaupun dia nanti pengen ketemu kamu, hati-hati ya teman-temannya, atau kamu dengan secara tidak langsung ketemu di jalan dengan orang yang ketarik di sini yang pernah menyakiti kamu. Sepertinya orang ini mau memanfaatkan kamu lagi. Kamu harus hati-hati gitu ya. Karena di sini kan juga banyak yang dia pegang itu kan dua dua kanan kiri tangannya kan memegang barang ya. Dan di sini kan terlihat terlihat bahwa dia ingin memanfaatkan kamu lagi, dia ingin, apa namanya, menarik atau apa yang kamu miliki itu dia harus punya gitu loh ya. Atau dia dia mungkin pernah lihat kamu ini habis beli apa, atau kamu habis dapat rezeki gitu. Nah, orang ini cenderung pokoknya ingin manfaatin kamu lagi gitu ya. Kemudian ada Two of Wands ya. Two of Wands di sini kan bahwa orang ini ya, orang ini cenderung ini dua dua kartu keluar lagi nih sama nih ya. Orang ini energinya saat ini ke kamu, mmm, kan ini menggenggam dunia lagi gitu ya, ingin mengendalikan kamu sih yang aku lihat ya. Masih jelek ya teman-teman ya, energinya dia masih jelek ke kamu, kondisinya dia pengen bertemu, pengen memanfaatkan apa yang kamu miliki, kemudian di sini ingin mengendalikan kamu tentunya ya teman-teman ya. Mmm, karena yang aku lihat sekarang kan tadi kan ada kartu di sini ya, sekarang ini posisi dia lebih dari kamu loh, dia lebih kalau misalkan dari segi finansial keadaan dia kurang ya. Jadi di sini terlihat kamu yang lebih bahagia saat ini, kamu yang punya finansial yang lebih bagus. Nah, orang ini tidak ingin kamu mencapai pencapaian itu lagi gitu ya teman-teman ya. Bahkan terlihat ya teman-teman secara finansial juga orangnya lagi, di bawah lah. Mungkin dari pekerjaan juga mungkin ada yang sekarang sedang tidak bekerja atau dipecat dari pekerjaannya. Terus kemudian dari finansial dia nih mungkin lagi banyak hutang, lagi nggak punya tabungan gitu ya, bahkan mungkin buat sehari-hari kebutuhan dia aja tidak cukup gitu. Nah, orang ini akhirnya teringat kamu bahwa kamu ini bisa dimanfaatin gitu ya. Tapi kalau misalkan ini pasangan kamu ya, atau mantan kamu, atau yang masih masih jadi pasangan gitu ya, orang ini melihat kamu ini banyak rezekinya, kamu mungkin kerjaan kamu, jabatan kamu lebih bagus gitu, gaji kamu lebih tinggi daripada dia. Nah, dia ingin memanfaatkan kamu, misalkan finansial ya, dia ingin mendapatkan materi juga dari kamu, support materi ya. Jadi cuman ibaratnya memanfaatkan kamu secara materi. Tapi kalau misalkan ini pasangan kamu ini bukan secara materi yang terlihat ya. Jadi energi kamu akan ditarik, kamu itu karena lebih kamu suka luluh gitu sama dia, kamu luluh, kamu penyayang gitu ya. Mungkin kemarin meninggalkan kamu karena orang lain lain gitu ya, pihak ketiga gitu. Nah, dia merasa kamu masih bisa memanfaatkan dia, kamu masih bisa memberi kesempatan kepada dia dan dia ingin memanfaatkan lagi karena dia udah kesepian saat ini ya. Dia kesepian, dia sudah, banyak orang yang mengkhianati dia gitu ya, di belakang dia gitu ya. Berarti kalau misalkan kemarin ini meninggalkan kamu karena pihak ketiga, nah orang ini sudah ditinggalkan oleh pihak ketiga tersebut, gitu ya teman-teman ya. Sekali lagi kalau ini tidak resonate dengan kalian, skip aja, kamu bisa nonton video aku yang lain. Nggak usah komen macam-macam ya teman-teman ya, karena aku yakin kalian ini orang dewasa, orang baik-baik, tidak mungkin kan mengotori jari kamu untuk, eee, komen yang tidak-tidak tentang apa yang aku bacakan ya teman-teman. Meskipun kamu berpikir saat nulis ini ya, kalau mau kamu berkata jorok atau kamu mau, ngatain aku yang bagaimana-bagaimana karena tidak resonate, boleh boleh, mentang-mentang kita tidak ketemu ya, tapi ingat, karma apapun yang kita lakukan di dunia ini pasti ada imbal baliknya gitu ya teman-teman. Aku cuman takut nanti kalau misalkan kamu ini, marah-marah karena ini bacaan tidak pas dengan kamu, akhirnya apa yang kamu tulis nanti
berbalik ke kamu, cuman aku takutnya kayak gitu ya teman-teman, karena Tuhan tidak pernah tidur. Nah, jadi kalau misalkan bacaan aku ini tidak resonate, kamu bisa nonton yang video yang lain yang pas dengan kamu, sekiranya pas gitu ya. Oke, aku percaya kok kalau kalian ini subscriber-ku ini orang-orang baik ya, meskipun banyak sekali komen yang, seringkali kurang baik gitu, tidak baik gitu ya. Mungkin dia baru ketemu aku ya, baru lihat video aku, bahkan dia tidak subscribe gitu ya. Tapi aku memaklumi, cuman hati-hati aja, aku ingatkan hati-hati aja, apa yang kita tulis, apa yang kita, jalani di dunia ini pasti ada karmanya. Meskipun kita tidak pernah ketemu, tapi akan ada Tuhan yang melihatnya gitu ya. Oke, aku akan lihat lagi keadaan dia seperti apa. Jadi pesan-pesanku ini nanti ingat-ingat ya teman-teman, semoga aja sih dia datang ataupun enggak ya, semoga dia tidak pernah nyakiti kamu lagi ya teman-teman, karena ini orang benar-benar licik loh. Tuh kan ada the devil ya, the devil itu kan, sifat sifat kayak iblis ya, nih kan ada gambar iblis di sini tuh. Eee, Bener-bener ya orang ini memang keadaannya dia meskipun dia susah gitu loh, tapi dia tuh orangnya sombong ya teman-teman ya. Meskipun dia susah, keadaan dia aja susah gitu, tapi dia sombong. Bahkan dia ini kalau misalkan kamu sempet bisa lihat dia gitu ya, misalkan kamu bisa lihat secara fisik gitu ya, mmm, ini orang kan sebagian tadi ada yang bilang, bukan ada yang bilang, aku yang bilang bahwa di sini ada yang ketarik orang yang saat ini nih yang kita bacakan adalah orang yang berjarak dengan kamu ya tuh. Ada yang berjarak yang beda negara, beda pulau gitu ya. Tapi ada juga yang sebagian kecil cuman 30%-nya lah yang menonton di sini. Kalian bisa ketemu fisik setiap hari ya. Mungkin berarti ini di lingkungan kerja kamu gitu ya teman-teman ya. Atau gini, kalian bisa ketemu tapi memang rumah dia asal dia ini orang yang jauh ya. Kayaknya gitu. Jadi dia perantau gitulah ya di tempat kerja kamu gitu. Nah, ini orangnya ini, mmm, seperti sifat iblis gimana sih? Yang itu, punya 2 kepribadian lah gitu, seperti kalau misalkan di depan orang-orang banyak dia tuh manis gitu ya, ke kamu juga kayaknya cukup perhatian, tapi saat kalian berdua, nah itu dia meluncurkan aksinya, dia nyakitin kamu dengan hinaan-hinaan, bahkan mungkin sempat dia juga bohongin kamu secara finansial ya, mungkin dia pernah minjem uang dengan kamu, tapi orang ini tidak mau tanggung jawab gitu ya. Mungkin bahkan ada yang puluhan juta gitu. Pokoknya banyak sih yang aku lihat ada, keuangan yang banyak gitu ya, uang yang berjumlah banyak yang dia bawa atau dia, tipu di kamunya gitu ya. Kamu ditipu dia dengan jumlah uang yang banyak juga ada di sini dan di sini orangnya itu justru, energinya yang sangat kuat adalah energi ini, penghinaan juga ada ya, energi penghinaan. Dia bener-bener deh mulutnya ini pintar gitu loh, kalau misalkan di depan orang tuh dia baik-baik gitu, kelihatannya kayak orang yang baik gitu ya, tapi ternyata dia hatinya kita tidak tahu ya, ternyata buruk gitu, tidak sesuai dengan mukanya. Kemudian ada Five of Pentacles ya, di sini sekarang orang ini lagi kesandung masalah dengan finansial ya aku teman-teman, yang aku lihat ya nih. Ada orang kaki pincang, kemudian ada koinnya, ada 5 koin ya, bahwa memang secara finansial dia ada masalah ya teman-teman. Mungkin dia kalau misalkan dia ini tadinya yang kan ketarik waktu dia nyakitin kamu itu kan dia yang mungkin lebih kaya atau gajinya lebih tinggi atau pekerjaannya lebih bagus daripada kamu gitu ya. Tapi di sini sekarang dia lagi terlilit hutang yang aku lihat sih ya. Ada yang terlilit hutang, kemudian ada yang, tiba-tiba tidak dapat pekerjaan, dikeluarin dari pekerjaan atau masa kontraknya habis. Kalau misalkan ini dia punya usaha, berarti seseorang itu energinya sekarang sepertinya usahanya sedang sepi gitu ya teman-teman ya. Dan yang pasti orang ini kondisi keuangannya di bawah kamu ya, ada kondisi di mana dia buat hidup pas-pasan aja lah gitu. Makanya dia ini ingin ke kamu lagi karena dia merasa kamu sekarang udah, banyak keuangan kamu dan pengen manfaatin kamu lagi sih. Tapi hati-hati ya teman-teman. Tapi kalau ini, pasangan kamu atau mantan kamu gitu ya, dia ingin memanfaatkan kamu karena dia sudah ditinggalkan atau, dia sudah tidak dengan orang yang ketiga itu, gitu ya, yang aku lihat gitu ya teman-teman ya. Ada Connect of One ya nih, energinya sudah benar-benar energi pengen ke kamu ya teman-teman nih.
tapi dia energi ke kamunya bukan untuk, eee, memperbaiki masalah atau minta maaf, enggak ya, yang aku lihat dia ingin manfaatin kamu lagi. Jadi kamu di sini harus hati-hati, tapi yang aku rasa sih kayaknya kamu juga udah pinter sekarang ya. Jadi kalau ketemu orang itu juga, paling kamu manfaatin aku lagi gitu, yang kamu rasa kayak gitu. Karena kamu di sini juga ada yang sampai trauma yang aku lihat ya, kalau ini pasangan kamu dia pernah pergi ini meninggalkan kamu karena pihak ketiga, karena pengkhianatan, kemudian kamu dibohongin, mungkin kamu pengen dinikahi awalnya gitu ya, pengen dinikahi, pengen, dibahagiain sama dia, tapi ternyata itu cuman hanya omongan. Bisa jadi mungkin karena, kalian LDR, ada yang pasangan kamu ini ternyata sudah menikah, punya pasangan sah, dan kamu baru mengetahuinya, akhirnya di sini kamu kayak trauma, mau kenal, laki-laki lain lagi atau perempuan lain lagi tuh kamu jadi trauma gitu ya, karena kamu pernah dibohongin sama orang ini. Tapi kalau ini misalkan ini saudara kamu, tetangga kamu, teman kamu gitu ya, atau sahabat kamu, orang ini, yang bikin kamu trauma adalah dia itu manis loh, kamu tuh nggak nyangka gitu kalau orang ini bakal nyakitin kamu. Dia itu ngomongnya manis, kemudian dia perhatian sama kamu, tapi ternyata dia nusuk dari belakang, dia fitnah kamu, dia menghina kamu tanpa kamu ketahui sebelumnya karena kamu udah percaya sama orang ini. Kemudian kalau ini keluarga, kamu itu sering dibanding-bandingin dengan anak-anak keluarga yang lain, atau kamu ini selalu dimanfaatin dan mudah mudah karena kamu tuh mudah dimanfaatin gitu loh yang dia rasa gitu. Jadi dia akan kembali ke kamu karena ingin manfaatin kamu lagi. Jadi kalian harus hati-hati, banyak-banyak berdoa. Semoga Tuhan melindungi kalian semua, melindungi kita semua gitu ya teman-teman ya. Oke, mungkin cukup di sini aja videonya. Aku akan cek energi yang ketarik di bacaan aku, bisa zodiak kamu atau zodiak dia. Udah jelas ya tadi ya, secara fisik, secara, energi juga udah jelas ya ciri-cirinya. Untuk zodiak, bisa zodiak kamu, zodiak dia ada Taurus, Aquarius, Scorpio, Leo, Cancer, Pisces, Piscesnya kuat, Virgo, Libra, Aquarius juga kuat ya teman-teman. Kemudian apa tadi? Libra juga kuat ya. Taurus, Aquarius, Scorpio, Leo, Cancer, Pisces, Virgo, Libra, Aquarius, Libra kuat ya. Pisces juga kuat ya. Terima kasih yang sudah menonton sampai detik ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Nanti kita kembali lagi di video lainnya dengan tema yang berbeda. Bye bye.